Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis tingkat kecelakaan kerja pada suatu perusahaan tertentu. Langsung saja saya share screen. Studi kasus tingkat kecelakaan kerja pada suatu perusahaan. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya untuk pembawaan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 kelas C2 Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Mata kuliah Keamanan Pabrik. Saya sendiri Ria Rahmi sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri Udayanti Abdul Halil Sago, Dialfi Asbar Sarijarsha, Andi Nurainul Yakin, dan Kak Nindi Ana Lambogia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengantarnya terlebih dahulu, di mana Indonesia merupakan negara berkembang yang mana di dalam usahanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan mengandalkan sektor perindustrian atau sektor industri. Saat ini perkembangan di Indonesia, industri di Indonesia berkembang cukup pesat sehingga seiring dengan berkembangnya industri tersebut juga berkembang pula jenis-jenis teknologi yang digunakan, mulai dari teknologi yang paling sederhana hingga teknologi yang paling canggih sekalipun. Perkembangan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan pengaturan dalam bidang ketenagakerjaan, termasuk pengaturan masalah kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja atau K3. Setiap tempat kerja harus melaksanakan program kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Nah, tempat kerja yang dimaksudkan di sini mencakup di darat, di dalam tanah, permukaan tanah, di dalam air, udara, maupun di ruang angkasa. Budaya kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja atau K3 harus diterapkan dimulai dari kehidupan sehari-hari, sehingga dengan menerapkan pengelolaan dan sistem K3 yang baik serta terencana dapat berperan dalam mendukung produktivitas kerja dan hasil yang tinggi. Efisiensi biaya tercapai dari bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta dapat meningkatkan kenyamanan dan suasana yang baik serta kondusif di dalam bekerja. Selanjutnya, untuk gambaran umum perusahaan, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya rekan saya Udayanti Abdul Halil Sago. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini pada gambaran umum perusahaan PT Hexamitra Karkeal yang adalah sebuah perusahaan yang beralamat di wilayah Krikilan RT 15 RW 7. Tepatnya di kota atau Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu kota kabupaten penting yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Nah, perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi dan pengelolaan arang briket berbahan dasar serbuk gergaji kayu yang berada di kawasan Krikilan Rierojo Gresik. Perlu diketahui briket arang merupakan bahan bakar alternatif yang terbuat dari hasil proses pembakaran bahan yang memiliki ukuran atau diameter kecil, ranting, serbuk, servis, sebetan, tempurung kelapa, tempurung kemiri, dan lain-lain. Nah, pada limbah dari pengarangan yang berupa bongkah arang yang berukuran kecil atau serbuk dapat diubah menjadi bentuk briket arang yang akan dapat memperbaiki sifat fisiknya, terutama kerapatan, kebersihan, dan ketahanan tekan. Kemudian ketahanan tekan serta memperlambat kecepatan pembakaran, sehingga bentuk produk tersebut akan mempunyai ukuran yang sama dan lebih disenangi konsumen. Pada teknologi pembuatan briket arang sudah dilakukan di Pustekola dengan menggunakan sistem kempa hidroaulik secara manual dan semi manual. Nah, proses pembuatan briket arang terdiri dari 4 tahap pengerjaan, yaitu yang pertama yaitu pembuatan serbuk dan pengayakan, pencampuran serbuk, arang, dan zat pengikat, serta pengeringan dan pengemasan. Kemudian
Perusahaan PT Heksamitra Karkoliando memperkerjakan kurang lebih 350 pekerja dan produk akhir yang dihasilkan berupa briket arang yang siap didistribusikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya berpindah ke slide berikutnya, yaitu penyebab kecelakaan kerja, yang mana saya persilakan kepada rekan saya Andi Nur Ainul Yakin untuk menjelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama itu ketidaktahuan, di mana dalam menjalankan mesin-mesin dan peralatan otomotif diperlukan pengetahuan yang cukup oleh teknisi. Apabila tidak, maka dapat menjadi penyebab kecelakaan kerja. Pengetahuan dari operator dalam menjalankan peralatan kerja, memahami karakter dari masing-masing mesin dan sebagainya menjadi hal yang sangat penting, mengingat apabila hal tersebut salah-salah maka akan membahayakan peralatan dan manusia itu sendiri. Yang kedua itu bekerja tanpa peralatan keselamatan, di mana peralatan keselamatan kerja dirancang untuk melindungi pekerjaan dari bahaya yang diakibatkan dari pekerjaan yang baru dilaksanakan. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, telah dibuat peralatan keselamatan yang nyaman dan aman ketika digunakan. Peralatan keselamatan tersebut diantaranya pakaian kerja, helm pengaman, kacamata las, sarung tangan, sepatu kerja, masker, penutup debu, penutup telinga dari kebisingan, tali pengaman untuk pekerjaan di ketinggian, dan sebagainya. Terkadang orang yang sudah merasa mahir justru tidak menggunakan peralatan keselamatan. Misal dalam mengelas tidak menggunakan topeng las. Hal ini sangatlah salah. Pekerjaan yang mahir dan profesional justru selalu menggunakan peralatan keselamatan kerja untuk menjaga kualitas pekerjaan yang terbaik serta keselamatan dan kesehatan dirinya selama bekerja. Yang ketiga, tempat kerja, di mana tempat kerja harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja seperti ukuran ruangan tempat kerja, penerangan, ventilasi udara, suhu tempat kerja, lantai, dan kebersihan lingkungan, kelistrikan ruangan, pewarnaan, gudang, dan lain sebagainya. Jika tempat kerja tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka kecelakaan kerja sangat mungkin terjadi. Yang keempat itu kondisi peralatan. Mesin-mesin dan peralatan kerja pada dasarnya mengandung bahaya dan menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja, misalnya karena mesin atau peralatan yang berputar, bergerak, bergesekan, bergerak berbolak-balik, bel atau sabuk yang berjalan, roda giginya yang bergerak, transmisi, serta peralatan lainnya. Oleh karena itu, mesin dan peralatan yang potensial menyebabkan kecelakaan kerja harus diberi perlindungan agar tidak membahayakan operator atau manusia. Yang kelima itu tools atau alat. Kondisi suatu peralatan baik itu umur maupun kualitas sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Alat-alat yang sudah tua kemungkinan rusak itu ada. Apabila alat itu sudah rusak, tentu saja dapat mengakibatkan kecelakaan. Melakukan peremajaan pada alat-alat yang sudah tua dan melakukan kualitas kontrol pada alat-alat yang ada di tempat kerja. Yang terakhir itu panel listrik. Panel listrik yang sering kali terbuka dan tidak ditutup kembali menjadi salah satu penyebab risiko bahaya kecelakaan kerja. Jika ini terus-menerus terjadi tanpa adanya pengawasan yang baik, maka dapat terjadi hubungan arus pendek dalam rantai produksi yang mengakibatkan terganggunya proses produksi. Perhatian khusus terhadap sumber bahaya yang satu ini sangat perlu dilakukan agar dapat mencegah adanya pekerjaan yang mengalami kecelakaan kerja karena tersengat aliran listrik. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Saudari Andi Nur Ainul Yakin. Selanjutnya saya berpindah ke slide berikutnya. Mengenai solusi yang diberikan akan dijelaskan kepada rekan saya Kak Nindi Analambugia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pada waktunya di sini saya akan menjelaskan tentang solusi apa saja yang akan diberikan berdasarkan sumber bahaya dari sikap pekerja. Yang dimana di poin pertama ada pembuatan standar opening prosedur kerja atau SOP, yang dimana ini mencakup penggunaan alat pelindung diri dan disiplin dalam sikap dalam bekerja.
dari para pekerja itu sendiri. Di mana sebelum kita membuat sebuah pabrik harus membuat dulu standar dari operasional prosedur kerja itu sendiri agar lebih meminimalisasikan kecelakaan yang akan terjadi. Lalu lanjut ke poin 2, yaitu pembuatan visual display penggunaan alat pelindungan diri atau APD, yang dimana alat perlindungan diri di area kerja yang akan digunakan untuk para pekerja agar mengerti apa saja alat perlindungan diri yang mana yang harus digunakan sebelum melakukan aktivitas kerja. Di mana pada poin ini alat perlindungan diri itu dibedakan sesuai porsi-porsi kerja masing-masing. Lalu poin ketiga yaitu pembuatan standar operasional prosedur kerja atau SOP, pelatihan keselamatan atau K3, serta tadi yang disebutkan yaitu alat perlindungan diri. Dimana seperti yang saya jelaskan kepada poin pertama, sebelum melakukan membuat pabrik, maka kita harus memperhatikan keselamatan dari membuat standar operasional sendiri, kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, lalu membuat penggunaan alat pelindungan diri atau APD dan diseminarkan atau diberitahukan kepada tiap-tiap pekerja sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Lalu kita ke poin keempat, yaitu berdasarkan sumber bahaya material kerja. Dari poin ini, maka perlu dilakukannya prosedur pemindahan dan penataan material yang menumpuk secara berlebihan agar meminimalisasi terjadinya ketidakteraturan penempatan imaterial kerjanya. Di mana saat mengerjakan sesuatu kita harus lebih teratur, lebih rapi, agar meminimalisasikan terjadinya suatu kecelakaan yang tidak diinginkan. Lalu kita lanjut ke poin 5, yaitu berdasarkan sumber bahaya kondisi lingkungan kerja itu sendiri. Maka dari itu perlulah dilakukan pengecekan secara rutin terhadap kondisi peralatan maupun kondisi gedung tersebut. Melakukan penataan dan perbaikan ulang kondisi lingkungan kerja yang lebih aman sehingga dapat mencegah terjadinya bahaya yang ditimbulkan. Contohnya seperti di setiap pabrik akan ada namanya pemeriksaan rutin alat-alat kerja, baik triwulan, per tahun maupun per bulan, atau bahkan ada pula yang per minggu, pengecekan secara mingguan. Agar ini dilakukan agar meminimalisasikan bahaya yang akan ditimbulkan di kemudian nanti. Lalu kita lanjut ke poin ke-6 yang terakhir, yaitu berdasarkan sumber bahaya panel listrik. Di mana seperti yang kita ketahui, karena seluruh pabrik membutuhkan listrik dan tegangannya lumayan tinggi, maka lebih baik kita melakukan pembuatan peringatan yang ditempel pada tutup panel agar pekerja selalu membaca dan mengingat jika harus menutup panel yang terbuka.
agar pekerja-pekerja sendiri dapat selalu terhindar dari bahaya listrik tersebut. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Kak Nindi Alamugia. Kemudian saya alihkan ke slide berikutnya yang mana materi tentang matriks risiko akan dijelaskan kepada rekan saya Dialfi Asbasarejarsha. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya jaringan saya kurang bagus. Jadi saya akan melanjutkan materi tentang matriks risiko, di mana matriks risiko ini biasa juga disebut dengan probability matrix atau impact matrix, yaitu alat yang efektif yang dapat membantu dalam evaluasi risiko dengan berfokus pada kemungkinan risiko potensial. Matriks penilaian risiko dapat membantu menghitung risiko pekerjaan dengan cepat. Konsekuensi risiko dapat digolongkan ke dalam 5 kategori. Ini didasarkan pada seberapa parah kerugian yang akan terjadi. Pertama, risiko yang dapat menyebabkan jumlah kerugian yang dapat diabaikan, yang disebut dengan tidak signifikan. Kedua, risiko yang memiliki potensial kecil untuk efek negatif, yang disebut dengan minor. Ketiga, risiko yang tidak menimbulkan ancaman besar, tetapi kerugian yang cukup besar dapat diklarifikasikan sebagai sedang. Keempat itu, risiko yang memiliki efek negatif substansial dan akan berdampak secara serius keberhasilan suatu pekerjaan yang disebut dengan kritis. Kelima itu, risiko yang berasal dari kesalahan manusia atau lingkungan. Penyebab lain dapat berupa kekurangan prosedural atau kehilangan sistem utama. Ini akan membutuhkan penutupan pada operasi yang disebut dengan bencana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dijelaskan kepada Saudari Dialfi Asbasarejarsha. Selanjutnya untuk slide berikutnya saya persilakan kepada rekan saya Udayanti Abdul Halil Sago untuk menjelaskan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Berikut adalah tabel klasifikasi bahaya berdasarkan matriks resiko. Pada angka kecelakaan yang pertama yaitu tertimpa serbuk kayu. Matriks resikonya yaitu Fahrenheit atau angka kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera berat atau dapat meninggal. Dan perkiraan biaya angkutan yaitu pada biaya angkutan dan pengobatan jumlahnya sekitar 5 juta, kemudian santunan meninggal 25 juta, santunan biaya pemakaman 15 juta. Total pada angka kecelakaan tertimpa serbuk kayu yaitu 45 juta. Kemudian yang kedua yaitu robohnya tembok pilar. Nah, di sini matriks resikonya high atau menandakan kejadian yang dapat menimbulkan kecelakaan, cedera parah, dan catat tetap. Biaya angkutan dan pengobatan yaitu 5 juta, kemudian santunan catat tetap 12 juta, totalnya yaitu 17 juta. Yang selanjutnya yaitu sengatan listrik. Di sini matriks resikonya menandakan Fahrenheit atau yang sudah saya jelaskan pertama tadi dapat menandakan korban dapat meninggal atau kecelakaan yang parah dan catat tetap. Biaya angkutan dan pengobatan yaitu 5 juta, santunan meninggal yaitu 25 juta, santunan biaya pemakaman 15 juta, totalnya yaitu 45 juta. Kemudian yang terakhir yaitu debu polusi. Matriks resikonya yaitu mendadak laut atau kecelakaan yang ringan, biaya angkutan dan pengobatan yaitu 5 juta, santunan catat tetap yaitu 6 juta, kemudian total biayanya yaitu 11 juta. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada rekan saya Udayanti Abdul Halil Sago yang telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi pada materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu risiko bahaya yang dapat muncul pada pabrik arang briket di PT Hexamitra Charkolindo terdiri dari risiko bahaya low, high, dan very high yang timbul karena adanya beberapa faktor diantaranya seperti ketidaktahuan pekerja, bekerja tanpa peralatan keselamatan, bekerja tanpa APD, dan lain-lain. Kemudian dalam hal rekomendasi terhadap perusahaan PT Hexamitra Charkolindo diharapkan lebih memperhatikan kondisi peralatan dan para pekerjanya. Melakukan pelatihan K3 terhadap para pekerja. Tidak hanya itu, diharapkan agar perusahaan terkait mampu memberikan perhatian terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik, aman, dan kondusif. Selain itu, diharapkan agar perusahaan terkait segera menerbitkan SOP atau standar operasional prosedur, di mana SOP ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjalankan suatu peralatan atau untuk bekerja pada suatu perusahaan atau industri. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran itu sendiri hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya cukupkan, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.